Bos, siapa nih yang kalau lagi kumpul-kumpul nyarinya pasti pizza? Emang sih, makanan khas Italia ini penggemarnya bejibun, apalagi kalau pizzanya garing dan keras waktu digigit. Nah, kebayang nggak gimana rasanya pizza dan pasta yang dibuat langsung oleh chef asal Italia? Mau nggak kita ajakin ngintip dapurnya Mike Pizza di Kemang, Jakarta Selatan? Sekalian kita endus juga nih gurihnya cuan yang dihasilkan. Kuilah! Halo bos, mau lihat bisnis Mike Pizza? Nonton di Cuan bos. Ternyata, sejak masih tinggal di negara asalnya, Chef Mike memang berprofesi sebagai pembuat pizza, bos. Nah, perjalanannya berkeliling Indonesia di tahun 1994 membuatnya jatuh cinta sampai akhirnya memutuskan untuk tinggal di sini, bos. Ia pun memboyong semua resep pizza buatannya ke Indonesia dan membuka restoran yang sekarang gak pernah sepi begini, bos. Ia namai restonya dengan namanya sendiri, Mike Pizza. Mike Pizza is come from many years of thinking, designing, project, and after many years, finally I can do a dream come true. Mike Pizza born in 2001 in Italy. After that, after 5 years, I decided to come back in Asia. I decided to open Mike Pizza here in Jakarta. Pizza yang selama ini kita temui ternyata lebih banyak yang bergaya Amerika, bos. Cirinya tuh rotinya tebal. Nah, beda dengan pizza khas Italia yang adonan alasnya lebih tipis dan renyah. Olesan sausnya juga spesial nih, bos. Karena saus tomatnya kudu dimasak sendiri dari tomat segar. Nggak pakai saus tomat kemasan seperti kebanyakan pizza gaya Amerika. Satu lagi yang bikin makin istimewa adalah adonan pizzanya nggak dipanggang pakai oven biasa, melainkan dibakar dalam tungku tradisional berbahan bakar kayu dan sekam. Wih, pantesan aja ya, aromanya beda banget. Kayak ada smoky-smokinya gitu, sedep banget. Lihat aja tuh, apinya gede banget. Tungku model begini nih, panasnya lebih stabil. Jadi bikin pizza matangnya rata dan sempurna, bos. I don't really look around and comparing myself to other pizza. My pizza is nothing special, it's just simple. Nah, uniknya buat Chef Mike, pizza ini bukan sekedar sumber cuan loh, bos. Makanan ini adalah kesayangannya, tanda cintanya. So sweet. For me, pizza is a passion. When you spend all your life doing this job, it's not a job anymore. Become your vocation, your family, your house, you cannot live without this. Gak cuma pizza, bos. Di sini pasta carbonaranya juga paling juara. Bahkan inilah yang paling laris, bestsellernya nih, bos. Apa sih yang bikin pasta ini istimewa? Bedanya apa sama pasta di tempat lain? Oh, ternyata ini dia, bos. Langkah terakhir masak pasta ini dilakukan di atas bongkahan keju parmesan segede ban mobil, bos. Gede banget ya, pantas aja rasanya jadi istimewa. Kejunya kudu dibakar dulu, bos, sampai meleleh. Setelah itu baru deh pasta carbonara yang udah matang dimasukkan. Lalu diaduk sampai semua bagian pastanya terlumuri lelehan keju bongkahan ini. Widih. Proses yang unik ini juga menjadi atraksi yang ditunggu-tunggu para fans berat Mike Pizza, bos. Tuh lihat, pada sibuk ngerekam pakai gadgetnya masing-masing. Ini juga nih yang bikin pelanggan selalu balik lagi. Suasana di sini kayak rumah, bos. Jadi semua pengunjung berasa disambut layaknya keluarga dengan keramahan dan pelayanan kelas 1. Jadi makin betah dan bikin kangen kan? But I always believe that the best seller here is to make the customer happy. Jangan tanya tentang kualitas bahan, bos. Si keju jumbo ini kudu didatangkan langsung dari Italia, bos. Kejunya pun harus disimpan khusus dalam ruangan bersuhu dingin biar rasa dan kualitasnya selalu terjaga.
Nah, keju parmesan yang proses pembuatannya makan waktu sampai 1 tahun ini rasanya otentik banget. Nggak cuma asin, tapi ada manis-manisnya sedikit, bos. Teksturnya juga lebih padat dan legit, jadi cocok banget kalau bertemu pasta, salad, dan aneka olahan masakan lainnya. Penasaran sama harganya? Masih bersahabat kok, bos. Antara 30 sampai 250 ribu rupiah. Masih cincai kan? Hihi. Kalau enggak, antriannya enggak sampai luber begini, bos. Pengunjung mesti reservasi dulu. Kalau enggak, ya enggak bakalan dapat tempat. Tuh, daftar tunggunya panjang dan kudu sabar sampai nama kita dipanggil, bos. Gimana, bos? Dengan makanan yang yummy dan antrian pengunjung yang kayak nggak habis-habis begini. Penasaran nggak sih berapa omset Mike Pizza? Spill dong, chef. We have a nice average now, and I can say that we go close to 2 billion rupiah every month. Alamak, cuannya beneran gurih nih, segurih cita rasa Mike Pizza. Eits, tapi yang namanya berusaha di negeri orang, tantangannya banyak banget, bos. Ada kalanya datang masa pahit yang bikin kondisi jadi serba sulit. Kayak waktu masa pandemi lagi parah-parahnya kemarin, Chef Mike juga kudu merugi cukup besar karena restonya sepi. Untungnya para pelanggan yang kangen masakan Chef Mike pada pesan secara online. Jadi sistem takeaway bikin bisnis selamat, bos. Dan buktinya sekarang makin cuan. Nah, kalau pengen icip cuan gurih kayak Chef Mike, segera rintis bisnis Anda, bos. Biar cuan segera datang membanjir. Dan ingat nih, pesan Chef Mike. Nah, kamu sudah lihat bisnis Mike Pizza, right? Remember, if you want to have something you never have, you must do something you never done. Bos, siapa tuh ada cewek keren dan dandanan kece kok malah manjat-manjat pohon? Lah, pakai bawa-bawa cangkul segala pula. Mau kemana, Miss? Di sini ada perkebunan cantik, organik, taman cantik Mbak Bule. Mau tahu bisnisnya Mbak Bule dari mana? Ikuti terus cuan, bos. Oh, ternyata ini dia, bos. Si Mbak Bule Indie Metzers, berdarah campuran Betawi dan Belanda. Si Mbak Bule ini dulu sempat viral loh, bos, gara-gara aksinya yang doyan banget makan jengkol dan memilih jadi petani. Wah, keren, Mbak. Padahal dulunya nih, bos, Indie Metzers adalah seorang sosialita. Yes, kumpulnya sama para pesohor dengan dandanan top Marco Top dari atas sampai bawah. From top to toe deh. Nih, lihat, bos. Siapa bilang petani selalu tampil dekil belepotan tanah? Petani yang satu ini cantik dan wangi, bos. Koleksi baju dan sepatu bootsnya aja segambreng. Meski sekarang tanah dan kebun adalah sahabatnya, penampilan tetap harus kinclong. Terus, kenapa bisa banting setir jadi petani sih, Mbak? Ternyata alasannya tak terduga, bos. Gara-gara dokter menyatakan ia kekurangan vitamin D. Dokter pun menyuruhnya untuk rajin berjemur di bawah sinar matahari. Nah, daripada berjemurnya diem doang, Mbak Indi sekalian deh bercocok tanam. Sampai akhirnya jatuh cinta dan keterusan sampai sekarang. Alhasil, tubuhnya jadi sehat, kuat, dan kulitnya jadi seksi eksotis begini. Cakep! Nah, setelah kecanduan berkebun, Mbak Bule pun akhirnya membeli sekitar 2 hektar lahan tanah di kaki gunung kawasan Bogor, bos. Di sini, ia menanam lebih dari 30 jenis pohon buah-buahan. Almarhum papa saya yang mengajari sebagai perempuan, kalau kamu nggak bisa masak, ya minimal kamu bisa bertani atau berkebun di rumah dong, nanam cabai atau nanam tomat. Wih, ada kebun nanas, bos. Luasnya sekitar 400 meter. Ada 1.500 bibit nanas yang ia tanam. Mbak Bule pun tekun belajar berkebun secara profesional dan mempraktekannya langsung. Seperti ini misalnya, ia harus rutin membersihkan gulma.
Nah, kalau ini kesayangan Mbak Bule nih. Yes, pohon jengkol yang sudah tumbuh sejak ia membeli lahan ini. Kalau lagi panen, hasilnya bisa banyak banget, Bos. Pantesan Mbak Bule doyan banget makan jengkol hasil kebun sendiri. Nah, kalau yang ini nih, bisa dipanen hampir tiap hari. Kebun mini berisi aneka sayuran buat lalapan. Mulai dari daun kemangi sampai daun kenikir ada di sini, Bos. Terus Mbak, kalau lagi panen melimpah, dijual kemana hasilnya? Ternyata di sini, Bos, di warung cantik milik Mbak Indi. Warung ini memang terlihat sederhana, Bos. Konsepnya juga deso banget. Tapi aneka masakan Sunda yang disajikan, nikmatnya ampun, Bos. Sebagai masakan rumahan tradisional, mulai dari sayur asem, tempe goreng, ayam goreng, lengkap dengan sambal dan lalapan, dijual mulai dari Rp35.000 aja. Mesti icip juga nih gorengan pisangnya, cuma 2 ribuan sebiji, Bos. Tapi rasanya, alamak. Silakan makan untuk kalian semua. Iya Mbak, makasih banyak. Makin nikmat kalau makannya rame-rame begini. Seru ya ibu-ibu. Per hari sekitar 40-50-an orang datang setiap akhir pekan, Bos. Iya, Mbak Bule hanya membuka warungnya di hari Sabtu dan Minggu aja. Jadi mesti pesan dan booking tempat dulu, Bos, kalau mau ke sana. Kenapa cuma weekend? Ternyata karena Mbak Bule nggak mau kebunnya jadi kotor, Bos. Apalagi kebun ini juga menyatu dengan rumah pribadinya. Jadi butuh ada privasi juga kan? Tapi Bos, pengunjung tetap aja banyak, termasuk mereka yang penasaran dengan sosok Mbak Bule yang sering muncul di medsos. Nah, keasyikan main di kebun, para tamu keenakan. Pulangnya kemalaman deh. Jadilah Mbak Bule membuka beberapa kamar sederhana dengan interior gaya jadul sampai modern untuk menginap para tamu. View cantik pegunungan dan hawa sejuk yang bersih dan segar jadi magnet utama penginapan ini. Makanya kalau mau healing-healing dari sesaknya kota, bisa banget nih, Bos. Apalagi tarif per malamnya sangat bersahabat, mulai 200 ribuan aja. Wah, konsep bisnisnya cakep juga ya, semuanya berkaitan dengan alam. Omong-omong, berapa sih omset per bulannya, Mbak? Ya kurang lebih sampai 17-an juta itu kalau penginapan ya. Tapi kalau di luar daripada warung atau kita Jumat, Sabtu, Minggu itu dibuka warungnya, ya lumayan lah, adalah barang masuk 3 juta, 2 juta. Nah itu untuk nutupin, untuk maintenance di sini saya pikir cukup, karena alam tidak pernah minta banyak kok, asal kita jangan buang sampah sembarangan aja. Karena itu kinerjanya luar biasa kerjanya gitu. Wow, cuannya lumayan menggembirakan, Bos. Ini belum termasuk penjualan aneka jenis tanaman, bibit, dan media tanam secara online loh. Media tanamnya aja, Bos, bisa laku sampai dengan 200 pak dengan omset 7 jutaan. Sedangkan jualan bibit tanaman bisa menghasilkan sampai 4 jutaan. Kalau di total, lebih dari 30 juta rupiah, cuan mengalir lancar, Bos. Asik kan? Tapi memang uang bukan yang utama. Yang jelas semuanya dilakukan karena suka. Ya, Mbak Bule sangat mencintai dunia pertanian. Makanya berbagai penghargaan pun disabetnya. Layak sih dapat award, apalagi Mbak Bule memulai semuanya dari nol, Bos. Kata malu nggak ada dalam kamusnya, Bos. Jualan singkong pun dilakoninya di awal bisnisnya. Pada beberapa tahun yang lalu Mbak Bule pernah jualan singkong pakai pick up ya. 5.000 sekilo di daerah Jakarta Timur. Akhirnya beralih ke bisnis yang sekarang makin banyak. Alhamdulillah ya bersyukur karena fokus kerja keras. Nah itulah salah satunya hingga sekarang dikenal jadi petani bule. Ini nih baru namanya perempuan hebat. Gak cuma modal tampang rupawan, tapi juga jago menghasilkan cuan. Kerja keras, Bos. Terbukti ya, Bos, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan cinta, hasilnya akan bikin bahagia. Nah, rejeki dan cuan akan mengikuti belakangan. Gimana, Bos? Ini bisnisnya Taman Cantiknya Mbak Bule. Baik sama alam, alam akan kembali sama kita. Yang penting cuan, Bos.
Bos, Yogyakarta memang udah jadi kota internasional ya? Gimana enggak? Kota budaya ini kebanjiran tamu dari seluruh belahan dunia setiap harinya. Tujuannya jelas, liburan dan jajan-jajan. Makanya pilihan kuliner di Jogja juga sangat kaya. Mulai dari yang tradisional sampai sepiring makanan asing ada semua. Salah satunya ini nih, aneka menu racikan chef asli asal Prancis di Cafe Petit Paris. Ada 93 jenis menu yang bisa dicicipi di sini. Asiknya lagi, menu prima tapi harganya bikin lega. Mulai dari 19 ribuan aja. Wih, pantes deh. Setiap hari kafe ini kedatangan sampai 400 orang pengunjung. Nah, karena bisnis Petit Paris di Jogja sukses besar, sang pemilik pun kepikiran untuk melebarkan sayapnya ke Jakarta, bos. Jadilah Mr. William membuka Maison Pierre di Jakarta. Bedanya, outlet ini menyediakan berbagai jenis roti dan kue ala Prancis, mulai dari yang manis sampai asin. Keren banget ya, jadi pengen kenalan sama pemiliknya nggak sih? Yuk, bos! Halo, saya William, ownernya Maison Pierre. Mau tahu bisnis saya? Saksikan cuang, bos! Mr. William memang bukan orang baru di dunia kuliner. Sudah 10 tahunan, ia menggeluti seluk-beluk dapur dan masak-memasak. Mulai dari kue, roti, hingga aneka hidangan utama, ia racik resepnya. Bisnisnya yang terus berkembang sehat, membuat William merekrut puluhan karyawan yang semuanya sudah lolos training langsung dari sang ahli. Lihat aja tuh, semuanya pada sibuk dan kelihatan kan jago banget masaknya. Tangan bergerak ke sana kemari, cepet banget, satset. Di sini emang nggak bisa kerja model lelet mode on, bos. Pesanan pelanggan bisa nggak kepegang kalau kelamaan kerjanya. Kita mulai B2B, transformasi ke B2C, dan sekarang di Peak kita buka F&B. Jadinya ada bakery, cafe, sama bistro Prancis. Wah, pantas aja. Pelanggannya aja minimal catering dan supermarket, bos. Sekali produksi, pasti partai besar nih. Terus, kalau mau beli satuan gimana? Tenang, tinggal datang aja ke berbagai outletnya. Pilih langsung deh di sana. Tapi, bisnis ini nggak bermodal simsalabim langsung gede gini, bos. William memulai semuanya dari nol. Ia ajak beberapa sahabatnya buat join investor. Bahkan, ia harus mondar-mandir ke berbagai negara buat ngumpulin modal. Ini nih yang namanya kerja keras dan kerja cerdas dipadukan barengan. Hasilnya, bisnis makin menggurita. Tapi, Pak William pernah ngalamin rugi juga nggak sih ya? Ya pasti ada berapa tahun harus rugi dulu, biarnya kualitas standar, terus tim bisa kerja sama kita, dan diajarin juga, biarnya kualitas setiap hari sama. Yang paling important itu. Tuh, catat bos, jaga kualitas dan konsisten jalankan bisnisnya. Itu kunci saktinya, bos. Terbukti, pelanggan yang makin banyak membuat Maison Pierre harus terus menambah outlet baru. Sekarang udah ada 7 outlet di berbagai wilayah loh. Mantap! William juga menjamin semua kebutuhan pelanggan ia penuhi dengan baik. Lihat aja, ada ratusan varian produk yang diproduksinya setiap hari sesuai kebutuhan masing-masing kliennya. Wah, gimana klien gak happy kalau kayak gini caranya ya? Ya dari Maison Pierre mungkin kita punya resipi bagus ya, terus tekniknya bagus, dan variasi ya lumayan large ya. So kurang lebih ada ya 350 produk. Edan, ada 350 varian, bos. Ini nih yang paling favorit sepanjang masa, croissant. Cita rasanya istimewa, bikin imajinasi kita kayak lagi jalan-jalan di kota Paris, bos. Cupcake yang cantik-cantik ini juga banyak banget penggemarnya. Duh, bentuknya gemes-gemes banget ya. Ini juga paling dicari nih, strawberry Danish dan sandwich isi daging.
Wah, yang lain masih banyak lagi, Bos. Bisa sampai besok kalau kita jajarin satu-satu. Nah, best seller tergantung customer, tapi yang paling nomor satu croissant. Sekarang juga trend setting, customer suka sandwich. Tapi, demi menebus rasa dan kualitas aneka kue cantik ini, konsumen nggak perlu nangis kok bayarnya. Harganya semua masuk akal, Bos. Antara 20 sampai 40 ribuan aja. Mana ukurannya gede-gede pula. Pokoknya mah sekali hap, langsung kenyang deh. Paduan kualitas dan rasa produk dengan harga bersahabat inilah yang bikin bisnis Pak William gak kalah sama toko sebelah. Bahkan saat pandemi, bisnis ini tetap berdiri gagah. Jadi pada penasaran gak sih? Berapa ya omset bisnis Maison Pierre per bulan? Siap-siap, Bos! Kita kurang lebih 4,5 sampai 5 miliar sebulan. Jeng jeng. Kita harus tepuk tangan nih kayaknya atas banjir cuan sebanyak ini. Hebatnya lagi, Pak William gak perlu banyak tenaga mikirin promosi, Bos. Jaringan kerjasama yang kuat dan promosi mulut ke mulut dari para pelanggan yang puas udah bikin pembeli datang sendiri. Makanya, Bos, kalau pengen bisnis makin sukses, bikinlah pelanggan Anda happy. Karena merekalah aset terbesar Anda, Bos. Bener nggak, Pak William? Kalau mau bisnis harus kualitas, inovasi, dan paling penting cuan, Bos. Bos, siang-siang panas-panas lagi jalan di kota Yogyakarta, enaknya ngemil apa ya? Biar kepala dan badan jadi adem. Kayaknya es krim enak nih ya. Ide bagus, Bos. Kita cari yuk. Nah, ini dia. Kayaknya menarik nih. Tampilannya emang mirip es krim, tapi sebenarnya bukan, Bos. Ini dia gelato. Anggap aja lah ini sepupunya es krim. Serupa tapi tak sama. Apa sih bedanya? Tekstur gelato tuh lebih halus dan padat daripada es krim. Proses pembuatannya juga butuh pengadukan yang lebih lambat dibanding es krim. Terus, gelato juga butuh tempat penyimpanan yang suhunya lebih dingin daripada es krim, Bos. Kandungan lemaknya juga lebih rendah dari si es krim, karena bikinnya nggak pakai kuning telur, Bos. Jadi, cocok nih buat yang lagi diet. Kalorinya nggak ngeri-ngeri amat lah. Nah, gelato ini asli Italia, Bos. Jadi kalau mau belajar bikin gelato, ya kesana deh yang paling pas. Seperti Jeff nih, pria asal Prancis yang niat banget belajar bikin gelato langsung ke Universitas Carpigiani di Italia. Ini adalah kampus khusus buat yang pengen mendalami ilmu pergelatoan. Lulus dari sana, Jeff pun menyandang gelar chef spesialis gelato. Wih, keren! Hello, je suis Jeff de Amore Gelato. Je suis chef gelato et de Soft Gelato. Et vous voulez savoir la suite? So, tetap un cuan, bos. Ternyata, Bos, sebelumnya Jeff nggak kepikiran sama sekali untuk berbisnis di Indonesia. Tapi ketika pandemi melanda, ia mulai jatuh hati pada romantisme dan cantiknya kota Yogyakarta. Apalagi Jeff melihat peluang di balik cuaca panasnya Jogja. Cocok deh buka bisnis yang adem-adem. Mr. Jeff pun mulai eksplorasi, menyesuaikan formula gelatonya biar pas di lidah orang Indonesia yang suka pelesiran ke Jogja. Alhasil, sukses besar, Bos. Apa aja tuh yang disesuaikan, Mas Jeff? Di Eropa orang-orang suka rasa strong dan asam. Tapi di Indonesia orang-orang suka lebih manis, tidak terlalu strong dan asam. Gemes banget kan melihat 36 varian rasa gelato ini? Warna-warni, mulai dari berry cheesecake, bubblegum, cappuccino, aneka rasa coklat, rasa jahe, green tea, karamel, aneka rasa buah, mint, sampai dengan beragam rasa biskuit. Wih, harganya pas tenan di kantong, mulai Rp29.000 aja, Bos.
Tapi dari semua rasa yang ada bos, ini dia resep kesayangan Chef Jeff yang paling unik dan khas Jogja banget. Gelato wedang uwu. Wih, aroma dan rasanya banget bos. Uniknya si wedang yang biasanya disajikan panas-panas, sekarang disulap jadi dingin. Buat resep ini saya harus kreatif ya. Saya punya challenge dan saya berhasil. Resep ini unik dan saya simpan secret sekarang. Ini mesin mahal bos. Didatangkan langsung dari Italia dan cuma ada 3 di Indonesia. Ini dia nih yang bikin gelatonya Mas Jeff lembut banget di lidah. Dalam sehari, Amore Gelato bisa memproduksi sampai 50 kg gelato aneka rasa bos. Wih, mantap. Nah, semua yang dijual di sini dibikin sendiri loh bos, termasuk kon gelatonya. Jadi, semuanya dijamin homemade banget. Jadi paham kan kenapa rasanya khas dan gak pasaran sama sekali? Ya karena semuanya dibikin sendiri. Pantes aja, ratusan porsi gelato bisa laku setiap harinya. Apalagi si gelato bisa kita take away. Nah, si gelato nggak tampil sendirian bos. Dia juga ajakin teman-temannya. Terutama nih sahabatnya si gelato, pizza khas Italia dengan adonan tipis yang renyah. Toppingnya macam-macam dan harganya bikin senyum bahagia. Mulai dari Rp29.000 aja. Gimana nggak happy nih? Kalau lidah senang, kantong tenang. Ternyata melihat pasar yang mayoritas mahasiswa, Chef Jeff sengaja menghitung dengan teliti harga jualnya bos. Biar nggak kemahalan, jadi para mahasiswa bisa nyaman kongkow di sini bos. Terbukti bos, perhitungan yang tepat mendatangkan juga cuan yang hebat. Chef, bocorin dong berapa nih omset Amore Gelato per bulan? Di Amore Gelato omset sekitar 60 jutaan per bulan. Wih, omsetnya beneran bikin kepala jadi adem ya bos. Tapi ya bos, namanya juga warga negara asing, jadi emang persyaratannya banyak banget sebelum bisa buka usaha di tanah air kita. Mulai dari sederet surat dan dokumen perizinan usaha, sampai harus belajar bahasa Indonesia. Jeff butuh waktu 2 tahun loh bos, sampai bisa cas-cis-cus pakai bahasa Indonesia. Mantap! Inilah bos, bukti nyata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hasilnya jelas kan? Bisa cuan di negeri kedua seperti Mas Jeff. Pengen? Punya mimpi juga bikin bisnis gelato, tapi belum tahu harus mulai dari mana? Atau bingung kemana belajarnya? Udah, biar praktis, buka aja franchise alias waralaba Amore Gelatonya Mas Jeff. Dijamin aman jaya, cuan meraja, dan pelanggan pasti jatuh cinta. Bos, sudah lihat kan enaknya bisnis gelato? Kita buka franchise loh, yang pasti cuan bos. Bos, bikin pengen kan kalau udah lihat sederet para bule yang sukses berbisnis di negeri kita? Nah, nggak cuma mereka loh, kita juga bisa merintis usaha atau karir di negeri orang bos. Banyak loh keuntungannya, mulai dari mendapatkan pengalaman baru, belajar ilmu dan budaya baru, sampai dengan bisa jalan-jalan kapan saja kita mau. Hitung-hitung kerja sambil liburan gitu bos. Seru kan? Tapi namanya kerja di negeri orang, pasti banyak persyaratan yang harus kita penuhi ya. TheMuse.com merangkum beberapa di antaranya nih bos. Pertama, wajib lengkapi semua dokumen yang diperlukan ya bos. Mulai dari visa kerja, green card, sampai sederet dokumen persyaratan lain sesuai aturan negara yang kita tinggali. Jangan sampai ada yang kurang ya bos, kalau nggak mau kena sanksi deportasi. Kedua, kuasai bahasa Inggris dan bahasa setempat. Penting banget nih bos, komunikasi adalah kunci bos. Jangan sampai kita bengong kebingungan saat ngobrol dengan warga lokal. Bisnis bakalan ngadat kalau komunikasi tersendat bos. Jadi pastikan Anda sudah punya sertifikasi bahasa sebelum bekerja di luar negeri ya.
Terus, kita harus aktif dalam komunitas dan rajin datang ke berbagai acara, Bos. Ini akan memperluas jaringan dan pertemanan kita. Sehingga bakal lebih banyak informasi penting yang kita dapat, Bos. Terutama tentang budaya dan kebiasaan penduduk setempat. Bisnis bisa seret loh, Bos, kalau calon konsumen kita batal jatuh cinta cuma gara-gara kita salah bersikap. Sayang banget kan? Yang terpenting, tetap percaya diri, Bos. Jangan merasa sendiri meski kita adalah orang asing. Tunjukkan kalau kita mampu dan tawarkan produk terbaik yang kita punya. Jaga kualitas dan berikan servis yang memuaskan, Bos. Keramahan jadi kunci di sini. Biar pelanggan happy, terus balik lagi deh belanja dagangan kita. Nah, hidup jauh dari rumah, kampung halaman, dan keluarga yang nyaman, mau tidak mau memaksa kita untuk berubah jadi orang yang lebih mandiri ya, Bos. Mental baja bakal makin ditempa, Bos, dan pastikan pikiran kita selalu terbuka. Lentur beradaptasi dengan lingkungan dan jalin pertemanan sebanyak-banyaknya. Semoga berhasil ya, Bos, dan jadikan mimpi meraup cuan di negeri orang jadi kenyataan. Yang jelas, pastikan tetap cuan, Bos. Sampai jumpa.